Bayangkan suasana subuh di Madinah, langit masih kelabu, udara dingin menusuk, tiba-tiba suara menggema menembus keheningan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu bukan sekadar panggilan salat, itu adalah simbol kemenangan iman atas penindasan yang begitu panjang. Suara itu keluar dari dada seorang lelaki berkulit hitam legam. Tubuhnya penuh bekas luka, namun jiwanya tegak setinggi langit. Dialah Bilal bin Rabah, seorang budak Habasyi yang berani melawan kezaliman dengan satu kalimat yang mengguncang dunia. Ahad, Ahad. Bagi sebagian orang, Bilal hanyalah mantan budak yang beruntung. Namun bagi umat Islam, ia adalah lambang keberanian melawan tirani, bukti bahwa kehormatan tak ditentukan oleh status, tapi oleh keyakinan yang tertanam di hati. Sebelum suara azan itu menggema dan mengguncang dunia, Bilal harus melewati hari-hari yang dipenuhi dengan derita dan siksaan. Namun sebelum suara itu menggema, ada jeritan yang harus ia lalui. Disclaimer: seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Bilal lahir di tanah Makkah, dari ibu seorang budak Habasyi dan ayah dari tanah jauh di Afrika. Sejak kecil, ia sudah mengenal kerasnya hidup sebagai milik orang lain. Setiap hari, keringat dan tenaga Bilal diperas untuk melayani majikannya, Umayyah bin Khalaf, seorang Quraisy yang kejam. Namun, di balik tubuh yang keras ditempa kerja paksa, Bilal menyimpan hati yang lembut dan penuh renungan. Ia sering menatap langit malam, bertanya dalam diam, apakah hidup hanya untuk diperintah dan disiksa? Pertanyaan itu menggantung sampai kabar tentang seseorang bernama Muhammad mulai terdengar di Makkah. Ketika Bilal mendengar kalimat, "Tiada Tuhan selain Allah," hatinya seperti tersentak. Ia belum sepenuhnya mengerti, tapi kalimat itu terasa jujur, menembus jauh ke dalam jiwa yang lama haus akan kebenaran. Sejak hari itu ia mulai mendekat diam-diam, mendengar setiap ajaran Rasulullah dengan hati bergetar. Di setiap bisikan tauhid, Bilal menemukan harapan baru, bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, bahwa tidak ada perbedaan antara budak dan tuannya, antara kulit hitam dan putih. Kebenaran itu membakar hatinya, menggantikan luka dengan cahaya. Namun iman tak bisa selamanya disembunyikan. Wajah Bilal yang damai, langkahnya yang lebih tenang, semua mulai mencurigakan. Hingga suatu hari rahasianya terbongkar dan Umayyah bin Khalaf murka. Ketika imannya terungkap, maka neraka dunia pun menantinya. Di tengah teriknya gurun Makkah, tubuh Bilal dijatuhkan ke atas pasir yang membara. Umayyah bin Khalaf menindih dadanya dengan batu besar, seberat kebencian yang memenuhi hatinya. "Tinggalkan agamamu, Bilal," teriaknya. Namun yang keluar dari bibir Bilal hanya satu kata, "Ahad, Ahad." Cambuk menyayat punggungnya, debu menempel di luka yang basah. Tapi suara itu tak pernah padam. Ahad, Ahad, satu Tuhan, satu kebenaran. Di setiap pukulan, Bilal menemukan kekuatan yang tak dimiliki oleh para penyiksanya, keyakinan. Penduduk Makkah menatap heran. Mereka belum pernah melihat budak yang berani menantang tuannya demi sesuatu yang tak bisa dilihat. Bagi mereka, Bilal gila. Tapi bagi para sahabat, Bilal adalah cahaya. Bukti bahwa iman sejati tak bisa ditaklukkan oleh rantai. Rasulullah mendengar kabar penyiksaan itu dan hatinya bergetar. Beliau berdoa untuk Bilal agar keteguhannya menjadi saksi bahwa keimanan lebih kuat dari besi dan api. Dalam pandangan Rasulullah, Bilal bukan sekadar budak, tapi lambang keberanian tanpa pamrih. Hari demi hari, tubuh Bilal kian lemah, tapi suaranya tetap menggetarkan. Bahkan para algojo mulai takut, seolah setiap ahad yang terucap adalah cambuk bagi jiwa mereka sendiri. Hingga akhirnya penderitaan itu mencapai puncak, dan kabar sampai ke telinga Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dengan langkah mantap, Abu Bakar datang menemui Umayyah. Ia menatap tajam, lalu berkata, "Berapa harga budakmu itu?" Umayyah menyebut angka tinggi, tapi Abu Bakar membayar tanpa ragu.
tidak untuk membeli manusia, tapi untuk membebaskan jiwa yang sudah merdeka. Saat Bilal dibebaskan, ia menangis bukan karena sakit, tapi karena haru. Abu Bakar memeluknya dan berkata lembut, "Engkau saudaraku di jalan Allah." Dan di hari itu, rantai di kakinya lepas, tapi rantai cinta kepada Allah semakin kuat terikat. Setelah bebas, Bilal bukan lagi hanya seorang mantan budak. Ia menjadi suara Islam. Hari itu menjadi saksi kebebasan sejati. Abu Bakar menuntun Bilal keluar dari padang yang membakar, meninggalkan rantai dan derita di belakang. Bilal menatap langit Makkah yang biru, seolah melihat cahaya kebebasan yang selama ini hanya bisa ia impikan. "Engkau kini bebas, Bilal," kata Abu Bakar lembut. Air mata jatuh di wajah Bilal, bukan karena luka, tapi karena syukur. Ia sujud di pasir panas yang dulu menyakitinya, kini menjadi tempat ia menunduk penuh cinta kepada Tuhannya yang Maha Membebaskan. Rasulullah menyambut Bilal dengan senyum hangat. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab kecuali karena takwanya, sabda beliau. Di hadapan umat, Bilal bukan lagi budak Habasyi, tapi simbol bahwa kemuliaan hanya milik orang beriman. Dari hari itu, Bilal menjadi bagian terdekat dari Rasulullah. Ia hadir di setiap peristiwa penting, di sisi Nabi saat suka maupun duka. Suaranya, tawanya, bahkan diamnya, semua menjadi bagian dari sejarah Islam yang tak akan pudar. Bilal tak lagi hanya membawa beban batu di dadanya, tapi membawa amanah besar di hatinya. Dari rantai perbudakan menuju kehormatan spiritual, ia berubah menjadi lambang persaudaraan sejati di bawah cahaya wahyu. Setelah bebas, Bilal bukan lagi hanya seorang mantan budak. Ia menjadi suara Islam. Hari itu, udara Madinah terasa berbeda. Kaum muslimin berkumpul menunggu sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya. Rasulullah memanggil Bilal dan berkata dengan lembut, "Bangkitlah, wahai Bilal, dan kumandangkanlah panggilan kepada Allah." Bilal naik ke atap masjid yang sederhana. Suaranya menggema pelan, lalu semakin lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap kalimat seolah menembus dada para sahabat. Ada yang meneteskan air mata, ada yang tersenyum penuh haru. Suara itu bukan sekadar panggilan, itu kebangkitan. Madinah terdiam dalam takjub. Burung-burung seolah berhenti berkicau. Para sahabat memejamkan mata, menikmati gema kalimat tauhid yang lahir dari suara seorang mantan budak. Tidak ada panggilan yang lebih indah, tidak ada suara yang lebih murni dari iman. Rasulullah tersenyum, menatap Bilal dengan mata yang basah. "Itulah suara Islam," sabdanya. Di antara manusia yang dulu ditindas dan dihina, kini berdiri seorang yang suaranya menyatukan umat. Bilal telah menjadi lidah pertama yang menyerukan kebesaran Allah ke seluruh penjuru bumi. Sejak hari itu, setiap kali azan berkumandang, umat Islam mengingat suara Bilal. Dari padang pasir hingga masjid-masjid megah di masa depan, gema itu tak pernah padam. Namun, ujian tak berhenti ketika panggilan itu telah terdengar. Hari ketika Rasulullah wafat, Madinah seolah kehilangan cahaya. Bilal berdiri di masjid dengan suara yang bergetar. Ia mencoba memanggil, "Allahu Akbar." Namun, suaranya pecah di tengah jalan. Tangis pun pecah di seluruh penjuru kota. Setiap kalimat azan mengingatkannya pada wajah Rasulullah, senyum beliau, tatapan lembutnya, dan kenangan setiap kali Bilal memanggil umat untuk sholat. Hatinya tak sanggup lagi. Ia memohon izin untuk berhenti mengumandangkan azan di Madinah. Bilal lalu meninggalkan kota suci yang penuh kenangan, menuju Syam. Di sana, ia hidup dalam kesederhanaan, menyebarkan Islam dengan kelembutan. Meski jauh, setiap malam ia masih menatap langit, seolah berbicara pada Rasulnya yang tercinta. Suatu malam, Bilal bermimpi. Ia melihat Rasulullah tersenyum dan berkata, "Wahai Bilal, tidakkah engkau ingin bertemu denganku lagi?" Air mata pun membasahi wajahnya ketika ia terbangun. Ia tahu saat perjumpaan itu sudah dekat. Keesokan harinya, Bilal jatuh sakit. Ia tersenyum sambil mengucap,
Besok aku akan bertemu kekasihku, Muhammad dan para sahabat di surga. Hembusan nafas terakhirnya terasa tenang, seolah angin lembut menuntunnya pulang. Namun suaranya tak pernah benar-benar hilang. Suara Bilal mungkin telah lama berhenti di dunia, tapi gema imannya masih bergema di setiap azan yang kita dengar. Setiap Allahu Akbar adalah warisan dari seorang budak yang pernah disiksa, namun memilih untuk tetap teguh di jalan Allah. Dari Bilal, kita belajar bahwa kebebasan sejati bukan tentang rantai yang dilepaskan, melainkan tentang hati yang percaya kepada Allah, meski seluruh dunia berbalik arah. Iman yang kokoh mampu menembus segala penderitaan. Bilal mengajarkan bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh warna kulit atau status sosial. Ia datang dari tanah Habasyi, tapi hatinya seterang langit Madinah. Allah memuliakan siapa saja yang menundukkan dirinya dalam takwa. Kini, setiap kali azan terdengar, bayangkan suara Bilal di padang pasir. Suara yang dulu direndahkan kini menjadi panggilan suci bagi miliaran umat. Suara itu adalah bukti bahwa iman tidak bisa dibungkam oleh siapapun. Maka mari kita bertanya pada diri sendiri. Seberapa kuat kita bertahan ketika iman kita diuji? Jika Bilal mampu berkata, "Ahad, Ahad" di tengah siksaan, mengapa kita tak mampu bersyukur dalam ujian kecil kita? Mari terus belajar dari kisah para teladan, agar hati kita tak pernah padam oleh dunia. Like, share, dan subscribe Teladan Live, karena setiap kisah mereka adalah cahaya bagi perjalanan iman kita.